Atau saya coba ini aja, rekap dulu ya, jadi jiwa itu tadi, jiwa itu adalah nafs, posisi di mana kita sebetulnya punya kendali atau kontrol terhadap apa-apa yang dianugerahkan sama kita, nafs itu. Jadi isinya itu terkait dengan psikis dan fisik ya, baik fisikal maupun psikis. Itu namanya nafs, itu pada dalam diri kita ada nafs gitu. Nah, ini yang kita coba tenangkan adalah apa cirinya jiwa kita tenang adalah ketika kita memang sudah mengembalikan semuanya dan kita sudah kehilangan semuanya, sudah melepas semuanya, sudah nothing tulus, udah lepas semuanya, udah tulus ya, udah tulus untuk melepaskan, udah lepas semuanya. Nah, caranya untuk mendapatkan ketenangan jiwa, untuk melepas semuanya terhadap apa yang kita titipkan adalah yang pertama, dengan menyadari posisi kita seperti apa. Kita harus punya kesadaran akan posisi. Sadar bahwa posisi kita itu di hadapan Allah itu hamba. Orang atau makhluk yang membutuhkan penciptanya, membutuhkan pemiliknya. Nah, penghambaan ini juga harus optimal. Harus gimana caranya kita tuh memang menyadari betul bahwa kita tuh hamba. Nah, termasuk tadi saya kasih contoh dalam berdoa. Mudah-mudahan doa kita tuh tidak terlalu spesifik dan jangan imperatif. Ya, tidak terlalu spesifik dan imperatif, karena kalau spesifik membuat kita malah berharap dan nanti punya error ya, kalau kita ternyata doanya nggak dikabulkan, seolah-olah Allah yang salah yang tidak mengabulkan, itu bahaya. Yang kedua adalah imperatif, itu seolah memaksa, padahal kita menghamba dalam meminta tuh ya memang kita yang butuh, kita butuhnya magfirah sama rahmahnya. Maka dua hal itu yang penting banget untuk kita lakukan ya, ketika dalam posisi pertama, posisi hamba. Nah, yang kedua yang dilakukan untuk mencapai ketenangan jiwa adalah dengan mengidentifikasi hal-hal pada diri dan memaafkan diri. Jadi identifikasi, maafkan, identifikasi, maafkan. Jadi cek lagi, identifikasi itu cek lagi hal-hal apa yang ada dalam diri yang membuat diri kita tuh merasa tidak puas dan tidak tuntas, yang tidak all out, tidak optimal apa. Lalu kita bagi dua, kita identifikasi mana hal-hal yang bisa kita kontrol, mana hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Hal-hal yang bisa kita kontrol itu kita perbaiki dan benahi. Itu jadi ikhtiar kita. Nah, kalau kita nggak ikhtiar untuk memperbaiki, nggak tenang jiwa kita, bahaya. Nah, terhadap hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, jangan malah masuk ke pikiran, tapi pasrahkan dan serahkan sama Allah. Nah, itu justru yang dimintakan sama Allah. Ya Allah, ada hal-hal yang tidak bisa aku kontrol dalam diri, yang aku pasrahkan kepada Engkau. Mudah-mudahan Engkau hilangkan kegelisahanku dan pemikirannya terhadap itu, dan Engkau jadikan hal-hal itu jadi keberkahan bagiku, karena itu di luar kuasaku. Jadi itu yang kedua, memaafkan diri, pisahkan mana yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol kita ikhtiarkan untuk perbaiki, yang nggak bisa kita kontrol kita kembalikan pada Allah untuk kemudian mangga pasrah aja, gimana Allah aja. Mudah-mudahan Allah beri yang skenario terbaik. Oke. Step by step untuk self healing ya. Jadi self healing itu kan berarti spesifik ada sesuatu yang luka berarti gitu ya. Nah, lukanya ini biasanya ekspektasi. Jadi lukanya itu terkait ekspektasi. Ekspektasi itu apa? Rasa keberhakan atas sesuatu yang kita tuh ngerasa berhak diperlakukan seperti itu. Kalau kita punya ekspektasi, kita ngerasa berhak untuk diperlakukan sesuatu. Karena ekspektasi, bukan karena memang kita senyatanya pantas gitu. Katakanlah gini, kalau saya udah melakukan A, maka kayaknya akan dapat B deh. Nah, maka kayaknya akan dapat B itu cara kita mendahului skenario-nya Allah gitu ya. Kita punya ekspektasi bahwa kita berhak untuk mendapatkan sesuatu. Nah, biasanya luka-luka tuh karena itu, karena punya ekspektasi. Bukan berarti nggak boleh berekspektasi, enggak. Tapi kita juga perlu berdamai dengan itu dalam artian gini. Tadi, kita perlu langsung buru-buru mengidentifikasi dua hal. Dalam halnya dengan harapan atau keinginan, kita langsung identifikasi dua hal. Yang pertama, mana yang bisa aku kontrol, mana yang ada dalam kendali aku. Maka kalau ini dalam kendali aku, ini sepenuhnya kuasa aku, dan ini berarti cara Allah memberikan kuasa kepada kita untuk jadi khalifah. Kita bisa memilih apa yang bisa kita lakukan terhadap itu. Nah, yang kedua, kita perlu sadar ada hal-hal juga yang nggak bisa kita usahakan. Ada hal-hal yang di luar kuasa kita.
Maka terkait ekspektasi dan keinginan itu, kita pun perlu melibatkan orang lain dan juga terutama melibatkan Allah dalam hal itu. Nah, ini yang harus kita pahami betul. Jadi untuk bisa heal, untuk bisa sembuh, satu, kita perlu tahu apa yang bisa kita lakukan lewat hal-hal yang bisa kita kontrol. Yang kedua, terhadap hal-hal yang nggak bisa, kita perlu mengakui itu cepat-cepat bahwa kita butuh bantuan orang lain. Kita butuh Allah, kita butuh Allah tuh mengarahkan dan menjodohkan kita dengan orang-orang atau lingkungan yang suportif. Maka itu caranya, supaya bisa heal. Satu, apa yang bisa kita lakukan. Kedua, cari support system untuk jadi teman, supaya kita jadi tumbuh dan berkembang dari hal-hal yang luka tadi, gitu.